Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Bisakah kemarahan kita, keresahan kita, kegalauan kita terhadap elit-elit politik di Indonesia itu tidak hanya berhenti pada kemarahan emosional belaka, tetapi ada manifestasi yang mewujud, ada karya-karya yang bisa dihasilkan. Karena kita tentu saja bukan hanya butuh kemarahan, kita membutuhkan pahlawan, membutuhkan orang-orang yang bisa mengubah ini semua atau setidak-tidaknya berkontribusi dan atau memberikan inspirasi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik bagi Indonesia. Kemarin seorang ilmuwan dari BRIN itu mengeluarkan sebuah hasil penelitian yang cukup mengejutkan bahwa anggota DPR kita itu semakin kesini tuh semakin sakit. Jadi kita benci nepotisme, kita benci orang dalam. Dan dulu tahun 1998 kita berdemo habis-habisan untuk menghentikan nepotisme yang ada di Indonesia. Tetapi luar biasanya adalah pada waktu itu pejabat yang melakukan nepotisme di Indonesia itu gak lebih dari 5%, mungkin sekitar 3% saja. Sedangkan sekarang itu data menyebutkan sekitar 37,9% politisi kita menjadi politikus gara-gara orang dalam, gara-gara dia keluarga dari pejabat sebelumnya. Jadi mereka merasakan bahwa menjadi pejabat itu menyenangkan, mendapatkan koneksi terhadap kekuasaan dan finansial yang luar biasa, sehingga mereka membentuk jaringan kerajaan, membentuk dinasti, dan ya bisa dibilang seluruh pilkada di Indonesia atau setidaknya 92 pilkada di Indonesia itu melibatkan kontestan dari orang-orang yang adalah keluarga dari pejabat. Ini dan dari pejabat-pejabatan itu, mereka tuh bukan hanya kekeluargaan, tetapi mereka juga membangun jaringan dinasti. Makanya penelitian selanjutnya ini menyebutkan bahwa sekarang ada sekitar 60,5% anggota DPR kita yang memiliki jaringan bisnis yang kuat. Jadi mereka itu adalah pengusaha. Bandingkan dengan di awal reformasi yang hanya 30%-an saja. Jadi sudah naik 2 kali lipat pebisnis ini. Dan bukan hanya di DPR, kalau kita melihat ke pemerintahan itu bahkan lebih signifikan dan lebih mencolok lagi. Kita sebut ya beberapa tokoh yang menjadi bagian dari pemerintah atau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pemerintah dan dia adalah pengusaha. Ada Pak Garibaldi Thohir dan kemudian ya Erick Thohir. Itu adalah orang yang sangat dekat sekali dengan pemerintahan kita dan dia adalah pebisnis. Kemudian ada Hashim Joyo Hadikusumo dan tentu saja kakaknya Pak Prabowo Subianto. Mereka adalah pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Kemudian ada Haji Isam, ada Hatta Rajasa, ada Abu Rizal Bakri. Kemudian ada Pak Bahlil, ada Pak Luhut, ada Erlangga Hartarto dan lain sebagainya. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah memegang kekuatan-kekuatan bisnis di Indonesia baru kemudian menjadi pejabat. Apa sebenarnya yang menjadi masalah dari sini? Gini Baraya, eh, kita dulu pernah membahas ini dan ini adalah salah satu buku yang sangat direkomendasikan. Judulnya adalah Oligarki, karya Jeffrey Winters. Dia itu mengatakan bahwa kalau di kalangan elit pemerintah dan pejabat kita kebanyakan didominasi oleh para pengusaha, maka itu adalah salah satu indikasi terkuat, bahkan itu adalah bukti yang paling meyakinkan bahwa negara yang dimaksud itu tidak lagi menerapkan demokrasi, tetapi oligarki. Dan orang-orang yang menjadi pejabat-pejabat itu yang sebelumnya pebisnis itu sebenarnya adalah orang-orang yang ingin menggunakan politik untuk bisa mempertahankan dan atau menambah harta kekayaannya. Maka ketika ada penambahan signifikan pengusaha yang gabung ke dunia politik dan kemudian bahwa iklim politik menjadi semakin mahal, satu anggota DPR bisa terpilih biasanya secara rata-rata sudah mengeluarkan uang 80 miliar rupiah per satu orang DPR. Dan bahwa pebisnis-pebisnis itu juga ternyata memiliki ikatan kekeluargaan dengan pejabat-pejabat yang lain, maka fix jelas pasti ini adalah bagian dari oligarki. Memang kalau oligarki masalahnya apa? Begini Baraya, ini sesuatu yang penting. Oligarki itu cenderung untuk mempertahankan kekayaan pribadinya dan atau menambah kekayaan pribadinya mengatasnamakan negara. Dan bahkan dia rela untuk menghancurkan ekonomi sebuah negara, dia rela menghancurkan ekonomi rakyat demi untuk mendapatkan harta kekayaan. Oligarki sendiri secara definitif itu diartikan sebagai sekelompok orang pemegang kekuasaan yang menggunakan politik dan kekuasaannya itu hanya untuk mendapatkan uang. Dia mengorbankan yang lain. Kan begitu. Nah,
Jadi kalau ada indikasi-indikasi yang jelas terkait dengan menguatnya oligarki di Indonesia, kita bahkan bisa menunjukkan dalam statistik dan analisis-analisis berdasarkan data. Misalkan penjelasan yang sederhananya begini Baraya, tahukah Baraya sejak 10 tahun terakhir Indonesia tuh gak naik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh stuck di situ dan kesejahteraan rakyat Indonesia justru malah menurun terus-terusan dan itu disebabkan oleh oligarki. Dulu tahun 40 tahun 39-an ada seorang ilmuwan yang namanya adalah Mamang Visser. Dia itu menulis sebuah buku yang dalam buku itu dia menjelaskan bahwa sebuah negara untuk mencapai kemajuan itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu ketika negara itu masih miskin, semiskin-miskinnya, dia itu akan mengeksploitasi alam. Dia itu akan ketergantungan pada alam. Makanya sumber daya mereka itu adalah ekstraksi. Kemudian ketika mereka sudah bisa lebih maju, maka mereka masuk ke dalam kategori negara berkembang dan di situ yang menjadi permainan mereka untuk mendapatkan uang itu adalah manufaktur, itu adalah industri, itu pabrik-pabrik, pembuat barang begini dan begitu. Dan kalau mereka sudah lolos di situ, maka mereka akan maju pada level berikutnya, menjadi negara maju. Negara maju itu mendapatkan uang yang paling besarnya dari jasa dan perdagangan. Nah, begitu. Jadi yang pertama itu adalah mengeruk sumber daya alam, kemudian yang kedua adalah manufaktur, dan yang berikutnya itu adalah menjadi negara yang menyuplai jasa dan perdagangan buat negara-negara yang lain. Nah, Indonesia gara-gara dikuasai oleh oligarki, itu kita mundur. Jadi awalnya kita ngambil sumber daya alam. Setelah itu kita manufaktur. Setelah itu kita balik lagi dong. Balik lagi ke eksploitasi sumber daya alam, ekstraktif. Dan itulah yang kita lihat sekarang dengan penambangan gila-gilaan, perkebunan sawit yang melanggar batas dan lain sebagainya. Coba ini saya pengen tunjukkan kepada Baraya, ini data ya, data. Di zaman Pak Karno 1960-an atau sebelumnya, Indonesia itu menghabiskan sumber daya kita untuk bisa mendapatkan pemasukan negara. Jadi semuanya itu ekstraktif. Kemudian pada tahun 1995 di era Pak Harto, kita itu sudah manufaktur, kita itu sudah industri, kita itu udah era lepas landas, hampir jadi negara maju. Kita negara berkembang pada waktu itu. Sehingga PDB kita itu disumbang sekitar 41% oleh manufaktur. Manufakturnya sampai 41%, Baraya. Tetapi kemudian tahun 2023 kemarin, pas zaman pemerintahan Pak Jokowi, itu manufaktur hanya menyumbang sekitar 23% saja. Jadi dari awalnya hampir setengah, sekarang turun jadi seperempatnya. Kenapa? Nah, ketika ekonomi Indonesia manufaktur kita itu jatuh dan Baraya bisa melihatnya, tanpa melihat data pun Baraya sudah melihatnya karena pabrik-pabrik banyak yang bangkrut, bahkan pabrik sekelas Sritex juga ikut bangkrut, ada PHK massal di mana-mana, begitu kan? Nah, tapi walaupun kita itu ekonomi manufakturnya bangkrut, tapi kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu relatif stuck di 5%-an, kok nggak ikut turun? Ternyata karena ada penambangan dan perkebunan habis-habisan yang balik lagi ini menunjukkan ada ekstraktifnya dipakai lagi. Coba ini datanya sebagai berikut ya. Tahun 2000 kita memproduksi sampai 4,1 juta ton sawit. Dan kemudian tahun 2010, 10 tahun kemudian itu naik sampai 2 kali lipat yaitu 8,55 juta ton. Tahun 2020 itu naik lagi jadi 45,7 juta ton. Dan berikutnya tahun 2024 itu totalnya itu 52,76 juta ton. Artinya dalam 20 tahun itu naik 14 kali lipat. Bukan manufaktur yang berkembang, bukan jasa yang berkembang, bukan perdagangan yang berkembang, tapi kita turun balik lagi ke ekstraktif, perkebunan, pertambangan, pertanian, perikanan. Coba kita lihat yang lain, batu bara. Pada tahun 2000 itu kita tuh menghasilkan 77 metrik ton batu bara. Kemudian tahun 2010 itu naik berlipat ganda menjadi 275 metrik ton. Dan kemudian tahun 2020 naik lagi 2 kali lipat menjadi 563 metrik ton batu bara. Dan pada akhirnya tahun 2024 kemarin itu menghasilkan sekitar 836 juta metrik ton. Naiknya berkali lipat, itu belasan kali lipat. Kemudian kita lihat juga nikel.
Ini datanya dari BPS Baraya, silakan Baraya cek sendiri. Nikel tahun 2020 kita tuh hanya memproduksi 48 juta ton. Kemudian tahun 2021 naik jadi 65 juta ton, kemudian tahun 2022 98 juta ton, kemudian tahun 2023 137 juta ton, dan 2024 298 juta ton. Naiknya juga berkali-kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Balik lagi Baraya, pabrik gulung tikar tutup di mana-mana. Industri kita, manufaktur kita, pabrik-pabrik kita runtuh. Tetapi ekonomi kita stuck di situ karena apa? Ternyata sektor ekstraktif kita, perkebunan dan penambangan itu naik luar biasa. Nah, kenapa bisa seperti itu dan apa hubungannya dengan oligarki? Ya ternyata karena oligarki itulah yang main gitu. Kan oligarki itu karena mereka itu basisnya adalah pengusaha, basisnya itu adalah pebisnis, prinsip mereka itu selalu sama. Mengeluarkan effort yang tidak keluar banyak-banyak amat tetapi ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu kan prinsip dari mereka, prinsip ekonomi ala mereka itu kan seperti itu. Nah, karena itu di Indonesia mereka itu tidak mau kalau bisnisnya itu yang agak sulit dan resikonya tinggi gitu. Jadi kalau misalkan mereka investasi di dunia pendidikan, memajukan pendidikan Indonesia, mereka kan nggak mau. Karena pendidikan itu balik modalnya susah. Atau mereka gimana caranya agar kita bisa mempunyai mobil nasional, motor nasional, kereta api nasional, dan sebagainya. Itu bisa nggak kita lakukan? Bisa. Insinyur-insinyur kita tuh megah dalam hal itu. Jago, banyak yang jenius dalam hal itu. Tetapi kita tidak berkembang dalam hal itu. Kenapa? Karena pebisnis-pebisnis menguasai pemerintahan. Dan pebisnis-pebisnis itu menghendaki agar mereka tidak mau bisnis di area yang masa depannya itu diragukan, penuh resiko, dan effortnya gede. Mereka menginginkan yang ringan, yang sudah pasti, tetapi keuntungannya luar biasa. Maka dari itu, 60% anggota DPR kita yang adalah pengusaha, dan begitu banyaknya pengusaha-pengusaha kita yang ada di pemerintahan, itu menginginkannya balikan lagi Indonesia ke sektor-sektor ekstraktif. Karena itu yang paling tidak menuntut untuk balik modal secepatnya. Dan kalau kita mengaitkannya dengan middle trap income, maka ini jelas kita tuh benar-benar masuk middle trap income. Jadi kan begini Baraya, sebuah negara ketika dia masuk ke zona bonus demografi, maka dia tuh seharusnya mendapatkan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya itu 8% atau lebih. Kalau memang sudah seperti itu, insya Allah kedepannya bakal menjadi negara maju. Karena bonus demografi itu kan artinya adalah jumlah orang yang produktif dan bekerja itu jauh lebih banyak daripada orang yang tidak produktif, begitu. Dan karena itu maka pertumbuhan ekonomi itu harus tinggi. Cina pertumbuhan ekonomi ketika masuk ke zona bonus demografi itu pertumbuhan ekonominya setahun itu bisa sampai 9%, 10%, 11%, 12%, mungkin pernah 13% kalau nggak salah. Korea Selatan itu sampai 8,1, 8,9 sampai 9,1% setiap tahunnya. Karena apa? Ketika mereka masuk ke zona bonus demografi. Nah, Indonesia enggak. Indonesia tuh mentok stuck di situ, yaitu 5%. Karena apa? Ya karena kita tuh dikuasai oleh orang-orang oligark yang pebisnis-pebisnis itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya coba kita lihat, Baraya bisa cek. Selama COVID kemarin aja, pejabat-pejabat kita kekayaannya tuh naik sampai 70%. Sedangkan rakyat itu kekayaannya turun 70%. Nah, pejabatnya naik, sedangkan rakyatnya turun. Kenapa seperti itu? Karena ketika rakyat kelaparan, rakyat butuh uang karena COVID gitu ya, kesulitan di sana-sini, pejabat-pejabat itu justru mendapatkan aliran dana yang sangat besar dari proyek-proyek yang berhubungan dengan COVID. Soal vaksin, soal obat, soal rumah sakit, dan sebagainya, itu kan banyak yang ditilep juga. Dan akhirnya mereka banyak yang menjadi kaya raya gara-gara itu, sedangkan rakyat kita menjadi miskin. Nah, ini menegaskan lagi-lagi bahwa oligarki itu sangat berbahaya, sangat tidak baik, sangat jahat untuk perkembangan demokratisasi di sebuah negara. Dan saking serakahnya para pebisnis yang berkuasa di pemerintahan kita, mereka tuh mikirnya tuh ya sampai 5 tahun masa jabatan atau 10 tahun masa jabatan atau selama mereka berkuasa saja. Jadi mereka tuh mikirnya ke situ gitu. Jadi ketika mereka harus berhutang atas nama Indonesia, mereka hutangnya gede-gedean aja nggak apa-apa. Toh nanti yang bayarnya presiden selanjutnya gitu. Toh yang nanti yang bayarnya itu adalah
gubernur yang sesudahnya gitu. Mereka tuh mikirnya ya hanya mereka tuh ingin mendapatkan pujian, mereka ingin mendapatkan legacy, mereka ingin mendapatkan keuntungan dari begitu banyaknya penghargaan-penghargaan yang mereka dapatkan, tetapi itu dilakukan dengan cara mengorbankan masa depan gitu. Jadi utang ditumpuk nggak apa-apa, yang penting itu bayar. Lingkungan hidup nggak apa-apa, ekonominya besar sekarang, yang nggak apa-apa, saya dapat untung yang besar. Nanti ke depannya lingkungan kita begitu parahnya, begitu jeleknya, sumber daya udah habis dan sebagainya, udah nggak peduli lagi. Makanya sekarang pemerintahan yang sekarang, saya mohon maaf ya, pemerintahan yang sekarang itu apa? Dia habis-habisan. Habis-habisannya itu apa? Untuk mengeruk nikel, mengeruk batu bara dan sebagainya. Itu kenapa nggak dikembangkan manufaktur untuk bikin industri? Enggak. Karena yang penting ambil aja dulu duitnya, jadi mereka bisa menampilkan portofolio bahwa masa pemerintahan kami ekonomi naik gini, tapi mereka tidak pernah mau peduli tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi ketika kemarin kita mengetahui di Sumatera itu banyak orang yang meninggal dunia, banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, lapangan pekerjaan, banyak di antara mereka yang mengungsi, mau anak-anak, mau kakek-kakek, orang-orang tidak berdaya, semuanya di situ dan terputus, terisolasi dari kehidupan modern. Itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara keserakahan dari pejabat-pejabat yang latarnya itu adalah pebisnis. Mereka yang melakukan pembalakan liar, mereka yang ngambilin barang tambang, mereka yang menggusur tanah-tanah rakyat untuk kepentingan mereka sendiri, mereka membakar hutan, mereka membantai hewan-hewan di sana. Nah, mereka gak peduli dengan masa depan. Mereka tuh peduli yang penting bisnis saya lancar. Toh ini saya mendapatkan kekuasaan politik, saya mendapatkan kekayaan finansial, itu tuh ya hanya untuk 5 tahun sekarang, untuk 10 tahun sekarang. Sesudah itu ya terserah urusan nanti. Nanti kan presiden berikutnya, nanti rakyat berikutnya, nanti generasi berikutnya yang nanggung gitu. Dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang tuh kan gitu sejak reformasi itu gitu. Jadi bikin project, mega project ini gede-gedean. Dari mana duitnya? Hutang. Nggak apa-apa kan yang bayarnya nanti generasi selanjutnya. Kemudian mereka tuh ngambil dari alam, merusak alam habis-habisan. Nanti gimana masa depan kita nggak punya apa-apa? Ya nggak apa-apa, itu kan buat masa depan, buat kalian. Nah, sayanya sendiri diuntungkan. Nah itulah bejatnya oligarki, jahatnya oligarki Baraya. Makanya saya minta kepada Baraya, pada bagian tertentu kita tuh memang harus marah, pada bagian tertentu kita tuh harus resah. Tetapi maksudnya keresahan itu tuh, kemarahan itu tuh nggak boleh berhenti sampai sini. Kita tuh harus terus-terusan mengawal para elit kita tuh harus terus-terusan mengawasi mereka, karena bahkan dengan diawasi pun mereka masih nakal gitu. Apalagi kalau tidak. Please jangan apatis, jangan kemudian lari dari panggung politik, kemudian kita cari yang ajojing-ajojing gak jelas dan sebagainya. Ketika kebijakan-kebijakan politik itu salah, ketika kebijakan-kebijakan politik itu merusak, kita yang jadi korbannya. Jadi kalau kita tidak peduli, kita berarti tidak peduli pada diri kita dan nasib kita sendiri, nasib keluarga kita sendiri. Jadi Baraya, ya kita menghadapi bencana yang terus-terusan, itu gara-gara orang-orang jahat. Dan ayo kita memperbaiki sejauh apa yang mungkin bisa kita lakukan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.